apa namanya, kalau mau tidur itu digosok pakai minyak gosok supaya bisa tidur, tapi tidak bisa juga. Dan akhirnya saya juga diberi obat oleh dokter yang harganya 20 juta per botol waktu itu, jadi saya habis 8 botol. Jadi ngambilkan obat pada itu sudah 160 juta. Waktu itu tidak lupa masih hidup. Ya, sekarang saya akan menemui Bapak Ruswan. Nah, beliau ini termasuk staf dari Aquatoterapi Indonesia cabang Semarang. Dan tentunya beliau itu merupakan mantan pasien. Nah, beliau ini sudah berumur 77 tahun tapi masih sangat aktif loh dalam kegiatan Aquatoterapi Indonesia untuk mengabdi dan bermanfaat untuk kita semua seperti itu. Nah, untuk tahu ceritanya maka ikuti saya. Dari cerita Akti ya. Nah, mungkin Pak Ruswan bisa perkenalan dulu nih kepada pemirsa di rumah ya. Bapaknya namanya siapa, asalnya dari mana, dan mungkin cerita juga nih Bapak pengalaman terinfeksi tosnya itu bagaimana sampai akhirnya ketemu Pak Juan. Oh iya, baik, terima kasih. Saya itu sebetulnya sakit, yang saya sakit belum tahu tos ya. Jadi saya itu sakit dulu itu saya sampai 20 tahun. Jadi yang saya rasakan itu adalah pusing-pusing, terus mata itu kabur, terus kepala itu sakit selalu berkepanjangan, diminum obat seperti Bodrek seperti apa itu, ya sembuh tapi akhirnya kembali lagi. Gitu. Dan saya sudah berobat kemana-mana, dan saya juga ditangani oleh dokter juga, dokter spesialis, dokter internis, dan beliau juga seorang profesor, dan saya sudah berobat. Akhirnya saya juga masih sakitnya masih begitu, jadi belum saya rasakan belum ada yang enak. Saya masuk rumah sakit itu dalam setahun itu 4 kali keluar masuk rumah sakit. Selama tiap masuk rumah sakit itu 2 minggu keluar. Dan pernah juga saya nyopir di jalan sampai saya klaim, dan akhirnya saya dibawa ke rumah sakit sama mobil saya juga. Saya waktu itu sadarnya saya di rumah sakit. Jadi waktu diperiksa, saya memeriksakan tos itu tos saya itu toksonnya 700, CNP-nya rubellanya itu 600, CNP-nya itu 400. Jadi menurut dokter itu tidak apa-apa, karena itu kayak gigi, bukan masa lampau, jadi tidak ada salah. Tapi saya kok merasakan sakit terus pada waktu itu. Nah, sudah sekian lama saya sakit, akhirnya saya sudah putus asa juga, dan saya sampai kalau mau tidur itu digosok pakai minyak gosok supaya bisa tidur, tapi tidak bisa juga. Dan akhirnya saya juga diberi obat oleh dokter yang harganya 20 juta per botol waktu itu, jadi saya habis 8 botol. Jadi ngambilkan obat pada itu sudah 160 juta. Waktu itu tidak lupa masih hidup pada waktu itu. Nah, akhirnya saya masuk rumah sakit yang terakhir juga begitu. Setelah itu saya pulang dari rumah sakit, saya baru melihat siaran di TV. Waktu itu beliaunya almarhum Pak Abdurrahman. Waktu itu saya lihat ada siaran, saya lihat hasil lab saya loh, saya kok tinggi, tapi kok IgG-nya aja yang tinggi. Saya waktu itu belum tahu IgG, belum tahu ya, tahunya oh ini sekian. Nah, saya nelpon ke Bogor, dapat telepon Bogor. Nah, Bogor bilang, Pak, Bapak tinggal di mana? Saya menjawab, saya tinggal di Semarang. Saya di Semarang dan penduli saya di Semarang, saya pensiunan juga di Semarang. Sudah akhirnya saya diberi nomor telepon Jogja. Kalau gitu Bapak datang ke Jogja. Jadi tidak ada pilihan lain, saya tidak ada obat lain lagi, saya langsung berangkat ke Jogja. Waktu itu saya tidak bisa nyetir sendiri karena masih sakit. Saya diantar oleh anak saya di Solo. Saya diantar ke sana. Setelah sampai di sana saya ketemu Pak Juanda. Pak Juanda waktu itu bilang sama saya, Pak, ini 3 bulan sembuh. Saya bilang, oh iya Pak, terima kasih. Saya sudah selama ini sakit 3 bulan sembuh. Terus tapi untuk sakit saraf mata otak ini memang makan waktu ya. Dia lebih lama dibandingkan seperti sulit amil gagal hamil itu. Terus saya diperiksa di daftar waktu itu dari Juanda juga itu. Nah itu saya pulang ke Semarang 3 bulan saya minum obat, saya belum merasakan apa-apa. Nah bulan ke-5 ke-6 itu baru mata saya itu mulai terang.
kepala saya itu mulai hilang sakitnya, terus jalan saya itu sudah bisa enak jalannya pada waktu itu. Itu bulan ke-6 saya telepon kepada Pak, sudah ada perubahan. Bulan ke-7 juga. Nah, bulan ke-8 saya dipanggil Pak Yunda ke Jogja. Tidak boleh. Nah, yang setelah sembuh saya bersyukur dan saya terima kasih sama obat terapi, dan saya sekarang sudah sehat kembali dan sudah kembali dan sudah mulai, dan saya aktif di akuatik terapi. Saya itu berterima kasih sama akuatik terapi juga, dan di bawah pimpinan Pak Juanda, dan saya juga berterima kasih pada Allah yang bisa melindungi saya dan beri kesembuhan saya, dan sampai sekarang saya masih sehat dan tegar dengan usia sudah 73 tahun. Pak, kalau itu 20 tahun ya, mengalami sakit seperti itu, itu usia berapa Pak? Saya waktu itu usia 60. Usia 60 tahun ya, waktu itu. Tahun ya, itu sakitnya kan hampir 60 tahun setelah saya pensiun. Waktu sebelum pensiun itu juga terasa, tapi tidak begitu karena tenaga masih muda, semangat masih tidak dirasakan. Tapi setelah itu pensiun dirasakan. Jadi sampai orang mengatakan saya itu postwear syndrome. Jadi sudah pensiun, sudah macam-macam. Jadi ya, jadi anak saya, keluarga mengatakan saya itu stres. Itu bapak itu stres itu. Pak aja dulu sebelum pensiun, setelah pensiun kok stres itu. Tapi sebetulnya nggak sama seperti sakit, itu nggak tahu sakitnya apa ya. Nah, itu nggak bisa lagi. Pak, selama 20 tahun merasakan sakit itu kan Bapak berobat nih ya. Nah, itu memang disarankan untuk uji toks itu ya Pak? Ada uji toks. Tapi kata dokter tanda IgG itu tidak masalah. Ya, jadi demi dikasih obat gitu, tapi ya tetap tidak ada perubahan. Ya, ada perubahan, bisa rasakan ya begitu terus. Jadi mungkin diminum obat sebentar hilang, kembali lagi. Kalau obat yang sampai 20 juta itu obat apa tuh Pak? Itu ada obat namanya Factrack ya. Ya, itu obat saya nyatat nomor obatnya sekarang dan obatnya belum disampaikan. Oke, obat Factrack gitu ya. Ya, jadi saya tanya begitu, jadi betul-betul saya itu sudah putus asa dan saya itu merasakan lebih baik dari saya itu. Saya keluarga mengatakan sudah enggak, keluarga sendiri sudah enggak menganggap saya lagi gitu. Tanya, bapak stres, tidak bisa diurusi gitu, mau dia ada sakit obat aja besar dia pergi gitu. Jadi saya enggak, kalau begini apa gunanya saya itu. Dia ada keputusasaan saya itu Tuhan berjalan. Saya lihat siaran di TV, saya diarahkan kepada akuatik terapi, akhirnya sampai sekarang ya terima kasih. Berarti setelah 20 tahun akhirnya ketemu juga obat yang tepat ya Pak ya? Iya, jadi semua penyakit itu ada obatnya. Nah, jadi cuma kita ketemu apa belum? Nah, saya ketemu sama Pak Jada itu baru tahun 1927. 2007 ya. 2007. 2007 ya. Pak, kalau Bapak kenapa setelah pensiun lalu kan berobat ke Bapak, sekarang kenapa memilih untuk aktif di akuatik terapi? Alasannya? Begini, saya merasakan sakit itu bukan main ya, sakit itu. Jadi saya ingin untuk semua orang itu yang punya pengalaman sama dengan saya, cobalah ke Pak Juanda. Jadi kalau memang kita ke dokter, sakit itu tidak sembuh, cobalah ke Pak Juanda di perisatosnya. Jadi itu saran saya begitu. Jadi makanya saya sekarang tuh ingin membantu orang yang ada pengalaman seperti saya sekarang dulu dan sekarang, dan nah ini saya ingin membantu orang-orang itu. Silakan konsultasi dengan saya, silakan berobat ke Pak Juanda pada akuatik terapi. Nah itu Pak, kan tadi sempat angka torusnya itu sampai 700-an. Ya. Setelah berobat di akuatik terapi, penurunannya sampai gimana? Turunnya separuh, tapi kita sudah merasakan enak. Terus berobat terus, minum obat juga, jadi obat nggak terus ya, minum, turun lagi separuh, nggak, sampai sekarang masih ada, tapi nggak dirasakan apa-apa. Sekarang masih ada kira-kira itu 20, 25 sama 15. Drastis banget berarti ya Pak ya, mungkin karena dulu terlalu tinggi, dia ada sekian itu kan nggak dirasakan apa-apa. Jadi mungkin tiap orang nggak sama, tapi bagi orang yang di bawah 100 itu mungkin tosnya itu mungkin dia sudah merasakan
sakit sekali. Tapi usia 700 masih belum, sekarang ada di bawah 100 saya enggak apa-apa. Cuma kalau lebih dari itu saya merasakan tidak enak lagi. Nah pemirsa, jadi ini merupakan salah satu bukti bahwa TOS itu tidak menyerang ibu hamil saja ya, tidak hanya menyerang perempuan ataupun usia muda saja, tapi bisa berbagai usia dan bisa laki-laki, bisa perempuan, contohnya seperti Bapak ya. Tidak pandang usia. Iya, tidak pandang usia. Dan selain itu, kasusnya ini Bapak ini lebih ke gangguan pada persyarafannya ya, termasuk mata juga ya Pak ya? Mata, saraf otak, saraf mata, saraf gerak. Jadi jalan saya dulu seperti robot. Jadi sekarang jalan saya sudah biasa, saya sudah bisa apa-apa. Nah pas sebelum kita berlanjut lagi nih, boleh nggak Pak kasih kata-kata motivasi untuk pemirsa di rumah gitu? Soalnya banyak nih kan kasus seperti Bapak. Ya, pesan saya untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang merasakan sakit seperti saya, yaitu seperti sakit saraf otak, itu artinya pusing berkepanjangan, diobati hilang sebentar sakit lagi, atau migrain. Terus itu untuk pusingnya, untuk kepalanya, untuk mata itu kabur dan melihat itu kabur tidak jelas. Nah, dan untuk saraf gerak itu gerakannya itu tidak leluasa, jadi memang terganggu gitu. Jadi jalan saya seperti robot, sekarang sudah biasa. Nah, kalau ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang mengalami hal seperti itu, silakan coba berobat ke Pak Juanda, insya Allah itu akan bisa sembuh dan baik. Ini contohnya saya. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Ya, sama-sama. Selalu ya. Ya, pemirsa, nah habis ini masih banyak ya kasus-kasus yang akan saya dengarkan lagi. Nah untuk tahu lebih dalam, mari kita